Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Maura Talita Hereniswa dari kelas 85. Kali ini aku bakal presentasi bab 4 IPS tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dimulai dari kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi itu pasti berperan penting banget dong terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Kenapa sih bangsa-bangsa barat itu tertarik dengan kekayaan Indonesia? Terus kenapa sih bangsa-bangsa barat itu sangat membutuhkan rempah-rempah? Nah, Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan di Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Nah, kita di sana bisa menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangatlah terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. Nah, selanjutnya ada revolusi industri. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri itu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Contoh yang paling terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 dan pada tahun 1512 bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Kedua, ada kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Nah, yang kedua ada motivasi 3G, Gold, Gospel, sama Glory. Gold itu artinya emas, identik dengan kekayaan. Menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa, dan Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memiliki ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada sejarah selanjutnya. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. Apa sih yang dimaksud dengan monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal de Anles yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan
Yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Tujuan utamanya untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batav di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai, dan yang terakhir bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Terakhir, masyarakat desa belum mengenal uang. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan yang terakhir, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, ada Sultan Babullah mengusir Portugis. Yang kedua, ada perlawanan Aceh. Ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Dan yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Pada tahun 1799, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Abad 19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Semua perlawanan dipadamkan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia semakin mengalami keruntuhan. Sebagai contohnya, Perang Saparua di Ambon, Perang Paderi di Sumatera Barat, Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Singasamaran. Terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Abad 19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Semua perlawanan dipadamkan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia semakin mengalami keruntuhan. Sebagai contohnya, Perang Saparua di Ambon, Perang Paderi di Sumatera Barat, Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan Sisingamaraja Sumatera Utara, Perang Banjar, dan Perang Jagaraga di Bali. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Pada awal abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, perluasan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis seperti irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Jawa guna dijadikan buruh ke perkebunan dengan upah murah. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Selanjutnya, ada kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, berkembangnya berbagai paham baru, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Selanjutnya, ada organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Industri Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Kebijakan pemerintah militer Jepang.
Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintah militer Indonesia, yakni Pemerintah Angkatan Daratan untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Pemerintah Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta, Pemerintah Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Yang paling mendesak Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut: membentuk organisasi-organisasi sosial, pembentukan organisasi semi-militer, pengerahan Romusha, dan yang terakhir eksploitasi kekayaan alam, sikap kaum pergerakan. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut: memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, gerakan bawah tanah, perlawanan bersenjata, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun politik. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Bangsa Indonesia telah memiliki teknologi turun-temurun untuk mengembangkan berbagai teknologi pertanian. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. 2. Penduduk dan urbanisasi. Munculnya berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fasilitas di kota menjadi daya dorong perkembangan kota-kota. Urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan. Pengenalan tanaman baru. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada abad 19 dan awal abad 20. Transportasi dan komunikasi, perkembangan kegiatan ekonomi, mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam aspek politik, perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Ada perubahan dalam aspek geografi, perubahan dalam aspek ekonomi, perubahan aspek politik, perubahan dalam aspek pendidikan, dan yang terakhir perubahan dalam aspek budaya. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah komisi atau penyempurnaan bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.